Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Sebelum kita mulai analisa hari ini, kita review dulu analisa kita hari Selasa kemarin. Di hari Selasa kemarin, kita ada 3 mapping yang berbeda. Dan harga membuat inducement yang baru. Kita rapikan dulu mapping kita kemarin. Dan saat ini inducement itu kemarin setelah high-nya ini di break, dia pindah ke sini. Kemudian tadi pagi high-nya ini di break lagi dan ini pullback terakhirnya. Jadi inducement-nya letaknya di sini. Oke. Kemudian kemarin ada supply H4 dan ini level 161 di Fibo CB1. Oke, kita rapikan dulu. Ini supply di H1, ini order block di H1 tapi supply di H4 kemarin. Oke. Untuk swing low-nya masih berada di jauh sini bawah. Ini supply, oke. Kita mulai analisa untuk hari ini. Hari ini belum ada struktur yang baru lagi karena belum ada inducement yang berhasil diambil. Kalau kemarin di mapping kita kemarin itu kemungkinan harga akan membuat inducement yang baru dan hanya koreksi sampai area cok ini. Dan dia membuat higher high yang baru. Kemudian hari Selasanya dia koreksinya hanya sampai di sini, nggak berhasil ambil inducement di bawahnya. Kemudian pagi tadi membuat higher yang baru, pullback, kemudian membuat higher yang baru. Jadi inducementnya berpindah ke atasnya ini. Oke. Kemudian kalau kita mau sell sekarang itu sebenarnya sudah agak telat karena setelah ada konfirmasi bearish engulfing ini di sini sekitar jam 3 pagi tadi. Kemudian harga retest dulu, dia langsung bearish lagi. Jadi kalau mau sell sekarang itu kita tunggu di area supply-nya M15 ini. Ini masih ada supply yang fresh. Kemudian kalau harga mau menyentuh di area situ, kita bisa open sell di sini. Dan resikonya di atas sini 3394. Untuk target TP-nya karena sell-nya di sini, target TP-nya minimal di inducement ini 1:1 atau dia sweep beberapa liquidity di sampingnya kiri ini. Karena di area 3366 ini kemungkinan besar harga akan mantul ke atas lagi. Ini kalau kita mau sell. Kalau kita mau buy, sebaiknya kita nunggu di demand area M30 maupun H1. Sebentar, kita mapping dulu. Di M30 itu selevel dengan inducement ini ada order block. Dan ini sudah di respect di harga sekarang. Kemudian di bawahnya ini juga ada order block lagi.
Di paling bawah sudah nggak ada, kita naikkan dulu di H1. Kalau di H1 itu demandnya di area sini, di area initial break si B1-nya kemarin. Kemudian kita kembali ke M15. Ini 3 area penting untuk buy. Karena ini sepertinya sudah di respect, sebaiknya kita hapus dulu. Kalau untuk sell, kita tunggu dia retest di area supply M15 ini. Oke. Jadi kemungkinan besar harga ini naik dulu, kemudian kita siap sell di sini dengan target minimal inducementnya untuk memvalidkan higher high-nya ini atau resistennya atau swing high-nya. Kemudian kita siap beli di area ini. Karena di samping kirinya ini termasuk liquidity, SL-nya tipis saja di sini karena bisa saja harga akan lanjut turun lagi untuk mengambil demand yang lebih besar. Kemudian dia baru naik kembali. Seperti itu. Kita cek di time frame yang lebih besar di H4. Kalau di H4 harga ini masuk di area supply H4-nya. Dan secara candlestick, candle terakhir H4 ini lebih tinggi dari candle bullish sebelumnya. Bisa saja hari ini dia nggak akan break yang bawah, tapi dia akan membuat candle bullish lagi atau disebut rally base rally, menciptakan demand lagi di H4-nya. Itu perspektif H4. Karena kita hanya scalping, kita kembali ke time frame M15 ataupun M5. Coba kita analisa di market struktur versi time frame M5-nya. Di time frame M5-nya ini bisa kita lihat ini sudah valid high. Ini sebentar. Ini high, dia bos, inducementnya ini sebagai lower high-nya di M5. Kemudian ini juga sudah valid high karena sudah ambil inducement di sebelah kiri ini. Ini berarti swing low-nya di M5. Ketika swing low-nya di M5 ini di break, berarti ini nanti terjadi cok di M5-nya. Kalau dia sampai cok, berarti seperti yang saya bilang tadi, karena di kiri ini juga hanya liquidity, kita harap berhati-hati kalau mau beli di sini. Sebaiknya kalau ini cok, sell untuk target di demand H1 tadi. Oke. Itu beberapa analisa di time frame M5 maupun M15. Sekarang kita buat skenario untuk hari ini. Skenario untuk hari ini, karena M5 tadi sudah ada high valid, bisa saja dia akan membuat bos lagi di M5-nya. Kemudian dia lanjut untuk buy. Skenario kita yang kedua, dari harga saat ini, dia hanya koreksi di M15-nya ini, ada supply,
kemudian dia lanjut turun untuk mengambil inducement dan bisa jadi dia cok di M5, kemudian dia lanjut lagi turun sampai ke demand ini, baru kita mulai buy di bawah seperti itu. Oke, itu dulu analisa kita di market XAUUSD untuk hari Rabu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tukang cat membaca grafik, menggali profit.